Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Yuningsih dengan nomor NIM 200810404016, jurusan Tadris IPS, kelompok 17, praktek ibadah. Khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah berasal dari kata khataba, yaktubu, dan khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Syarat yang pertama, khotib harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, khotib harus menutup aurat. Yang keempat, khotib harus berdiri bila mampu. Yang kelima, khutbah harus dilakukan pada saat zuhur setelah azan kedua sholat Jumat. Yang keenam, isi rukun khutbah baik yang pertama dan kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya adalah 40 orang jamaah pria. Yang ketujuh, khotib harus duduk sebentar dengan tumak nina atau mengistirahatkan sebentar dirinya di antara dua khutbah. Yang kedelapan, khutbah pertama dengan khutbah kedua harus dilaksanakan secara berturut-turut. Begitupun antara khutbah dengan sholat Jumat. Yang kesembilan, rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Selanjutnya rukun. Satu, membaca bacaan Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, ajakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbahnya. Tata cara khutbah sholat Jumat sesuai dengan sunnah Rasulullah, yaitu yang pertama, khotib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Yang kedua, usai mengucapkan salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khotib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menirukan hingga azan selesai. 3. Khotib berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai, ada baiknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah. Yang keempat, khotib dianjurkan untuk berdiri dan menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Namun, jika khotib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan cara posisi duduk. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Usai menyampaikan khutbah, yang pertama hendaknya khotib duduk sejenak untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah yang kedua. Yang keenam, khutbah Jumat ada baiknya tidak terlalu panjang karena khutbah hendaknya tidak lebih lama gitu dibandingkan dengan durasi sholat Jumat. Yang ketujuh, dalam berkhutbah khotib hendaknya melantangkan suaranya dan menyampaikan khutbahnya dengan jelas. Hal ini bertujuan supaya jamaah mendengarkan paham dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedelapan, saat di akhir khutbah hendaknya ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat permohonan ampun biasanya disampaikan pada khutbah kedua. Contoh khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqalluha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hadirin yang terhormat, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama, istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang seperti dalam al-hadis berikut.
Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram halal, dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Yang kedua, istikharah, selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi, menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tetapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah. Jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini. Dengan dalih kebebasan, banyak orang-orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat-saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengarkan daripada berbicara, yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Yang ketiga, istighfar, yaitu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jalan rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat.
Barakallahu li wa likum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrillahil karim wa taqabbalallahu minkum wa minkum tillallahu innahu huwas samiul alim. Aqulu kulli hadza wastaghfiru laha innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud dawat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadzil qurba wa yahna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul ladzim yadhkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'matihi yadzikum wa yadhkurullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.